Apakah foto Firza asli atau rekayasa? Kami akan mendalaminya bersama dengan kuasa hukum Firza Hussein, Dahlia Zain, yang sudah hadir bersama kami di studio. Selamat petang, Mbak Dahlia. Selamat petang, Mbak Dahlia. Sebelum kita sampai pada pembicaraan masalah konten foto itu asli ataupun tidak begitu, saya ingin tahu apa tanggapan dari Firza Hussein yang disampaikan kepada kuasa hukumnya pasca ditetapkan sebagai tersangka. Ya, kalau sampai tadi malam, klien saya itu karena mungkin baru sampai dari Palu. Jadi dari bandara langsung ke ini sampai tengah malam jam 1 malam ya, hasil selesai pemeriksaan, kelelahan ya. Jadi agak capek beliau. Jadi untuk masalah BAP itu atau gambar-gambar itu semua dibantah. Semua dibantah. Namun pada prinsipnya sudah diketahui oleh kuasa hukum dan disampaikan langsung juga terhadap tersangka Firza Hussein, dirinya dijerat pasal berlapis, utamanya tentang pornografi dan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Silahkan aja, itu kan baru masih berproses ya, belum semuanya. Tapi kita juga agak-agak marah juga dengan tadi malam selesai BAP langsung dinaikkan dari statusnya dari saksi menjadi tersangka. Baik, ini menarik ketika dikabarkan semuanya dibantah, tapi status ini kemudian naik. Tanggapan Anda? Ya, mungkin makanya kami akan upaya hukum melalui prapet ya, pra peradilan. Makanya kami lagi mau kumpul semua, tim kuasa hukum, mempelajari seluruh perkara yang dari awal mengenai konten pornografi. Karena di sini kami juga menghimbau, berapa kali kami bilang, kenapa tidak yang menyebar awal konten pornografi ini yang dicari, yang lebih konsentrasi gitu loh. Baik. Karena posisi antara HRS dengan FH itu adalah itu adalah korban. Jadi kan kita sebagai orang Indonesia, kita sudah tidak punya privasi lagi. Kalau saya menilai tidak punya privasi lagi, karena kenapa? HP itu disita pada saat 212. Waktu tertuduh makar ya. Makar episode pertama. Tapi kenapa tiba-tiba yang ada di HP itu tersebar? Berarti prinsipnya tapi semua gambar-gambar itu semua tidak benar. Tidak menafikan apa yang ada dalam konten. Tapi maaf, kalau untuk foto yang telanjang, maaf ya, itu semua bukan. Tapi maksud Anda foto-foto yang di dalam handphone yang akhirnya tersebar itu yang mana? Karena di sana fotonya Firza itu pakai baju. Tahu-tahu di yang tersebar itu dia tanpa busana. Jadi Anda menegaskan bahwa foto itu tidak benar. Foto-foto tanpa busana itu tidak benar. Tidak benar. Baik, kita punya pernyataan begitu dari tim Inavis terkait dengan keaslian dari foto tersebut. Kita akan lihat berikut ini. Jelaskan bahwa hasil pemeriksaan mengenai identifikasi wajah baik menggunakan sistem yang berbasis algoritma biometrik wajah maupun hasil analisa kami beserta tim yang mana dari pengamatan secara mendetail disimpulkan bahwa foto yang diserahkan penyidik untuk diperiksa di tim Pusinavis Barreskrim Polri adalah asli dan bukan rekayasa. Mungkin sekian. Pak, dari ketika kami mendapatkan barang bukti dari penyidik yang berupa ada 3 keping CD yang di dalamnya ada data-data berkaitan dengan foto-foto tersangka. Jadi kita bandingkan pada saat itu tanggal 4 Februari kita mengadakan pemeriksaan secara langsung. Jadi kita memotret wajah dari FH ini, kemudian kita bandingkan menggunakan sistem yang ada di kami. Ya tadi saya sebutkan di depan, jadi kita mempunyai sistem yang berbasis algoritma biometrik wajah. Jadi saya tekankan bahwa algoritma biometrik wajah ini dia mendeteksi, jadi mungkin nanti secara detailnya ada sistem-sistem yang dia memetakan, jadi ada titik-titik biometrik wajah ini. Jadi meskipun dia berkerudung atau ada rambutnya, dia secara sistem bisa membaca seperti itu. Kalaupun misalnya. Jadi memang pada saat kami memotret secara langsung itu justru kita memotret berbagai angle. Jadi dari samping itu untuk apa? Untuk memudahkan
Jadi sistem ini ketika datanya lebih akurat, lebih banyak yang kita input, dia akan lebih tajam hasilnya. Sudah kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Inafis. Bagaimana komentar Anda? Kalau saya bilang silahkan aja. Ya namanya Inafis, kita juga sudah menggandeng ahli untuk mengecek kebenaran itu, dan kami sudah siap untuk faktor, makanya kami akan mengajukan prapet. Termasuk ahli telematika yang sempat dihadirkan oleh aparat kepolisian. Penyidik dalam hal ini juga mengonfirmasi bahwa wajah tersebut benar adalah wajah klien Anda. Jadi kalau saya bilang semalam pun saya bilang silahkan saja. Mereka melakukan pemeriksaan itu memang harus ya, seorang penyidik harus mengembangkan penyidikannya. Tapi kami sebagai tim kuasa hukum, bahkan klien kami sendiri sudah membantah bahwa itu bukan tubuhnya dan itu bukan dia. Baik. Tapi secara wajah memang benar itu wajah Firza. Ya, sudah siapapun diklarifikasi. wajahnya bisa ditaruh ya di sana ya. Menurut Gitu. Anda foto tersebut atau potret tersebut merupakan hasil rekayasa atau editan? Saya rasa iya. Baik. Sebetulnya saya ingin tahu poin memberatkan apa yang menurut Anda yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam proses penegakan hukum ini, dalam proses penyidikan ini, sehingga pada akhirnya Anda maju kepada pra-peradilan. Ya, sekarang gini, yang tadi saya bilang, harusnya yang penyebar konten pertama itu yang harusnya diusut ya, ditangkap segera. Penyebar. Ya, penyebar konten pertama. Karena kenapa? Di sini HRS dengan FH itu adalah korban. Karena kami tidak menerima keadilan dan tidak ada dasar hukum yang jelas. Makanya kami melakukan rapat upaya itu. Soalnya kenapa? Dari awal kejadian ini, klien saya itu sudah berapa kali diperiksa. Dan sampai detik ini pun kami selalu mengikuti prosedural dengan kooperatifnya mereka ya, kooperatifnya klien saya. Tapi kemarin pada saat panggilan pertama sempat tidak datang karena Tidak datang alasan karena sakit. kesehatan, karena pulang dari luar kota juga habis ziarah. Kan sebentar lagi bulan puasa, jadi mereka bilang itu. Jadi prinsipnya harusnya penyebar konten pertama yang Ya. harus diselidiki dan dikejar oleh aparat kepolisian. Seperti kita lihat kasusnya Ariel Noah. Kan yang pertama itu yang ditangkap adalah pelaku yang menyebarkan. Baik, namun jika berkaca terhadap kasus dan kemudian putusan hukumnya, Ariel tetap bersalah terlepas dari dia menyebarkan Ya, ataupun tidak. tapi kan begitu. kita bisa membuktikan di pengadilan kebenarannya itu semua. Baik, Mengutip- menurut ahli begitu yang sempat Anda gandeng, apakah ahli Anda juga menyatakan bahwa foto ini ternyata rekayasa? Iya, semua Apa sudah alasannya? bilang. Ada hasil ujinya mereka. Dan mereka sudah serahkan kepada kita. Makanya kita kalau memang itu ya silakan di ini kita akan melaju ke prapet Baik. ya. Yang rekayasa ini adalah fotonya atau chatnya? Percakapannya. Semua. Percakapan dan foto itu semua Ya, itu rekayasa. baik itu dengan KMA Baik. ya. Oke, atau Anda tadi menyebutkan bahwa foto apapun yang namanya data pribadi itu tersimpan di ponsel pribadi. Kemudian itu disita pasca Kasus insiden 212. waktu kejadian Terduga Firza Hussein dan makar, beberapa terduga makar ditahan oleh aparat kepolisian. Lantas siapa yang paling mungkin untuk merekayasa itu? Ya, kalau itu Anda bisa jawab sendiri lah. Karena kita punya tanda terimanya ya pada saat HP itu disita. Gitu aja. Apakah ini juga akan Anda permasalahkan nantinya? Kita lihat dulu arahnya kemana. Karena kan selama ini kita lagi sedang menunggu HRS ya, datang dari luar negeri. Kita tunggu perkembangan selanjutnya aja. Baik, salah satu ahli hukum yang dihadirkan dan dimintai keterangannya oleh aparat kepolisian menyatakan jika maksud Anda adalah soal penyebaran konten pertama yang harus dikejar begitu, bahwa baik Firza maupun Rizik itu bisa dipidana karena disebutkan bahwa Firza mengetahui bahkan secara sadar menyebarluaskan dalam konteks Apabila itu benar. Apabila itu benar. foto tersebut kepada Rizik Iya, Sihab. apabila itu benar. Tapi kalau itu tidak benar, gimana? Oke. Itu aja. Baik, Apabila nah itu terkait benar. dengan posisi dari HRS sendiri yang saat ini konon katanya masih berada di Arab Saudi. Apakah sempat terjalin komunikasi antara Anda, kuasa hukum dari Firza Hussein, dengan kuasa hukum dari Rizik Syihab? Kalau saya hanya komunikasi dengan pihak kuasa hukumnya Habib, beliau masih ada di luar. Itu aja. Akan sampai kapan? Sepertinya akan cepat untuk kembali. Karena masalah itu harus dihadapi, bukan untuk dihindari. Jadi Anda mengatakan bahwa HRS saat ini memang sengaja untuk menghindari kasus ini? Oh tidak, dia akan menghadapi karena memang masih ada keperluan di sana HRS-nya. Baik, jika melihat apa yang akan dilalui dalam proses berikutnya adalah klien Anda sedang diambang penahanan ataupun tidak begitu.
Apa ekspektasi Anda? Apakah akan mengajukan penangguhan penahanan? Saya tidak berani berasumsi karena saya sampai detik ini pun masih melihat klien saya sehat-sehat aja, cuman lemes dan kecapean, kelelahan lah. Jadi kalau untuk mengarah kepada dia sudah jadi tersangka, masalah penangguhan nanti kita serahkan kepada pihak Polda aja. Baik, jika dilihat begitu kemarin pemeriksaan terhadap Firza Hussein berlangsung cukup lama. Cukup lama sampai jam 1 malam. Nah, kemarin Anda mendampingi langsung? Saya bagi tugas dengan Yanuar Ajis Yanuar. Baik, apa saja yang sempat ditanyakan kepada Firza? Yang dipertanyakan ya tentang gambar, foto itu. Dalam kurun waktu yang selama itu? Ya dengan sinkronisasi dengan Kak Emma juga ya. Tapi kembali lagi, baik Kak Emma maupun saudari Firza tetap membantah bahwa itu bukan mereka. Baik, terlepas dari rasa sebetulnya ingin masuk arah privat ataupun personal, saya ingin mengetahui bagaimana klien Anda menjelaskan hubungannya dengan Rizik Syihab, perkenalan mereka, kemudian kalau yang saya tahu mereka. Klien saya itu adalah murid pengajian. Murid pengajian. Ya, di tempat Habib. Dan Kak Emma itu sendiri adalah teman pengajiannya. Karena kebenaran ya sudah seperti yang tersebar bahwa suaminya Kak Emma juga adalah pengurus FPI. Jadi mereka memang berteman, dan antara selama ini saudari Firza itu dengan Habib menghormati sekali. Tidak ada istilahnya bagaimana, cuman di pengajian habis itu selesai pulang. Dan itu juga rame-rame, tidak privat atau apa, enggak ada. Baik, terkait dengan penyidikan kembali kemarin begitu yang dilakukan, apakah ada perlakuan yang memang seharusnya dilakukan oleh para penyidik normal begitu ya? Tidak ada intimidasi dan lain sebagainya? Tidak ada intimidasi. Saya merasakan kemarin itu apa yang dilakukan oleh penyidik itu sesuai dengan SOP-nya. Jika Anda menyebutkan tadi bahwa ada potensi rekayasa yang terjadi dalam gambar dan proses yang terjadi terhadap klien Anda, yang ingin saya pertanyakan adalah jika rekayasa itu benar-benar terjadi, menurut Anda apa targetnya, apa sasarannya sehingga klien Anda harus direkayasa seperti itu? Saya nggak berani ngomong ya, karena kita bukan berasumsi, kita melihat dari fakta ya. Hukum itu kan fakta, bukan hukum asumsi. Makanya kita sesuai dengan hukum normatif aja. Kalau saya bilang itu adalah hukum normatif, bukan hukum terbalik. Baik, dan hari ini pemeriksaan dilakukan kembali oleh penyidik kepada Firza Hussein? Sepertinya kan sedang di stop dulu untuk istirahat ya. Di stop dulu untuk istirahat karena menunggu HRS kembali. Baik, apakah dari Anda sendiri kuasa hukum ini ada meminta begitu kelonggaran waktu, mengingat sudah sampai jam 1 malam begitu dilakukan pemeriksaan, kemudian juga perjalanan jauh dari luar kota? Kalau istirahat dikasih. Pada saat sholat, waktu sholat, isoma itu semua dikasih. Cuma memang kan yang namanya ada yang istirahat, ini ganti-gantian lah. Baik, Anda kan mengajukan materi pra-peradilan begitu. Saya ingin tahu apa saja bahan-bahan yang sudah Anda siapkan sehingga Anda begitu yakin itu bahwa akan nanti saya jawab. pra-peradilan itu nanti akan diterima dan itu akan saya jawab setelah kami selaku kuasa hukum itu kumpul dan rapat. Apa langkah apa dalam rapat ini, apa yang akan kita majukan gugatannya, itu akan kita ini kan. Nah, ini kan opini-opini belaka yang tadi disampaikan. Barangkali ada barang bukti yang menguatkan bahwa sebetulnya itu bukan wajah klien Anda. Kemudian barangkali Novum itu nanti kan akan, kalau saya buka sekarang kan jadi nggak seru lagi nantinya. Baik. Harapan Anda terkait dengan kasus ini? Ya, harapan saya semoga cepat selesai. Dan klien saya juga HRS mendapatkan hak hukumnya, mendapatkan keadilan. Mendapatkan keadilan. Ya, sebagaimana mestinya. Baik, mendapatkan keadilan dengan cara mengikuti proses-proses untuk menempuh keadilan tersebut pastinya. Ya, dengan upaya hukum yang akan kita tempuh. Dengan upaya hukum. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dahlia Zain sudah berbincang bersama kami, kuasa hukum dari Firza Hussein.